Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sensor EC yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua kelompok para Ramadan dengan NPM 24 14 10 Saya Fatimah Zara dengan NPM 2414 Saya Nia Puspita Agustiani dengan NPM 2414711013. Saya Muhammad Saruri Al-Faruq dengan NPM 140725. Di sini kami akan menampilkan video kalibrasi, validasi, dan uji kinerja. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Harusnya di Nah, di sini ada rangkuman hasil. Ini ada data kalibrasi kita dari sensor EC. Kita pakai 18 sampel dan setiap sampel kita ulangi sebanyak 3 kali. Kita menggunakan pengukuran yaitu pada sensor EC dan juga kalibrator TDS. Dengan satuan saat pengukuran ini adalah ppm. Ini ada selisih sensor, ini ada rata-rata. Lalu ini ada grafik dari kalibrasi yang telah kita lakukan. Di sini ada rumus kalibrasi dan juga R kuadrat. Ini rumus kalibrasi Y dan ini rumus X yang akan dimasukkan ke dalam sintak. Kemudian ada validasi. Di sini validasi kita menggunakan 70% dari sampel yang kita gunakan yaitu sebanyak 13 sampel. Dan setiap sampel itu kita ulang sebanyak 3 kali. Dan sama, pengukurannya menggunakan sensor EC dan juga kalibrator TDS. Di sini ada rata-rata dari pengulangan yang telah kita rata-rata dari yang kita lakukan. Kemudian ini juga, ini sensor. Dan ini adalah grafik validasi yang telah kita lakukan, yaitu Y sama dengan 1 dikali 1,085 X dan R kuadratnya 0,992. Determinasinya R kuadrat dan ini hasilnya adalah 99,92%. Kemudian ada uji kinerja. Di sini kita punya 3 tabel yaitu tahap akurasi data, kecepatan pengukuran, dan juga tahap stabilitas alat ukur. Nah, di sini ada grafik uji kinerja. Ini rujukan 1, rujukan 2, rujukan 3, rujukan 4, rujukan 5, rujukan 6, rujukan 7, rujukan 8. Jadi yang pertama yaitu tentang pendahuluan, seperti gambar yang di samping yang menunjukkan bahwa sensor EC atau yang biasa dikenal dengan electrical conductivity merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan arus listrik yang dipengaruhi oleh konsentrasi ion atau zat terlarut di dalamnya, sehingga berperan penting dalam pemantauan kualitas air serta pengendalian larutan nutrisi agar tetap berada pada kondisi yang optimal, khususnya pada bidang pertanian, hidroponik, lingkungan, dan industri. Adapun tujuan dilakukannya uji coba sensor EC ini adalah untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mengukur daya hantar listrik larutan secara akurat sebagai indikator konsentrasi ion terlarut, sehingga dapat memastikan kualitas air atau larutan nutrisi berada pada kondisi yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan
khususnya dalam sistem pertanian, hidroponik, dan pengelolaan lingkungan. Manfaat dilakukannya kalibrasi, validasi, dan uji kinerja pada sensor EC ini adalah untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil pengukuran daya hantar listrik larutan, sehingga sensor mampu memberikan data konsentrasi ion terlarut yang tepat, konsisten, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya saat digunakan dalam pemantauan kualitas air maupun pengendalian larutan nutrisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bagian-bagian komponen yang ada pada sensor saya. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno, yang dimana Arduino Uno merupakan board microcontroller berbasis Atmega 328P. Board ini menyediakan pin digital analog yang dapat digunakan untuk membaca sensor, mengontrol aktuator seperti LED, motor relay, dan sebagainya. Adapun spesifikasi utama pada Arduino Uno, yang pertama itu ada microcontroller, tegangan operasi, tegangan input, pin digital, pin analog, memori flash, SRAM, EEPROM, clock speed, dan interface. Adapun fungsi per pin pada Arduino Uno, yang pertama itu ada pin digital 0 sampai 13 itu untuk input atau output logika digital. Yang kedua itu ada pin PMW yang terdiri dari pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 dan dapat menghasilkan sinyal PMW. Yang ketiga itu ada pin analog A0 sampai A5 yang berfungsi untuk membaca sensor analog 0 sampai 1023. Yang keempat itu ada pin power yang terdiri dari 5V, 3V, GND, VN. Yang terakhir itu ada port USB yang berfungsi untuk mengupload program dan komunikasi serial. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ada MMC. Ya, jadi MMC ini merupakan multimedia card atau jenis kartu memori portable yang digunakan untuk menyimpan data digital. Adapun fungsinya yaitu yang pertama untuk menyimpan data, digunakan untuk menyimpan file seperti foto, video, musik, dokumen, dan aplikasi. Yang kedua yaitu sebagai media penyimpanan eksternal yang banyak digunakan pada perangkat seperti ponsel generasi lama, kamera digital, MP3 player, dan perangkat elektronik lainnya sebelum digantikan oleh SD card. Yang ketiga itu ada transfer data. MMC ini dapat dipindah dari satu perangkat ke perangkat lain untuk memindahkan atau menyalin data. Yang keempat itu untuk backup data yang berfungsi sebagai tempat cadangan data dari perangkat utama. Yang kelima itu untuk memperluas kapasitas penyimpanan yang biasanya digunakan untuk menambah ruang penyimpanan pada perangkat yang mendukung MMC. Jadi yang ketiga itu di sini ada RTC, yang dimana RTC ini adalah real time clock, adalah modul atau rangkaian yang berfungsi untuk menjaga waktu nyata secara akurat meskipun perangkat utama itu dimatikan. Fungsi utama dari RTC ini yaitu yang pertama untuk menjaga dan menampilkan waktu. RTC ini menyimpan informasi waktu secara lengkap dari mulai detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Adapun fungsi yang selanjutnya yaitu tetap berjalan meski perangkat mati. RTC memiliki baterai yang sangat kecil, biasanya itu CR2032, sehingga waktu tetap berjalan meskipun listrik utama terputus.
Dan fungsi yang ketiga yaitu memberikan waktu akurat untuk sistem elektronik dan digunakan pada microcontroller seperti Arduino, ESP, pagar perangkat tahu waktu sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu menjadwalkan tugas otomatis digunakan dalam sistem yang memerlukan waktu terjadwal seperti alarm, timer otomatis, sistem absensi, data logging atau pencatatan waktu sensor. Dan adapun fungsi selanjutnya yaitu sebagai menandai waktu. Yang selanjutnya yaitu ada LCD yang dimana LCD ini adalah liquid crystal display yang berfungsi sebagai media tampilan untuk menampilkan berbagai informasi dari sistem. Fungsi yang pertama yaitu untuk menampilkan data sensor, memberikan informasi status sistem, menampilkan waktu dan tanggal, serta menampilkan hasil perhitungan atau output logika. Yang selanjutnya yaitu ada kabel jumper, yang dimana di sini kabel jumper itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu ada tipe male to male, yang kedua itu ada tipe female to female, dan yang ketiga itu ada tipe female to male. Kabel jumper ini juga pada rangkaian Arduino Uno memiliki fungsi sebagai penghubung antar komponen agar rangkaian dapat bekerja dengan baik. Fungsi utamanya pada rangkaian kami yaitu untuk menghubungkan sensor EC ke pin Arduino Uno. Yang selanjutnya yaitu ada papan breadboard. Breadboard pada rangkaian Arduino Uno ini berfungsi sebagai tempat untuk membangun, menguji dan menghubungkan rangkaian elektronik tanpa perlu menyolder. Fungsi utamanya yaitu sebagai tempat merakit rangkaian tanpa solder dan untuk menghubungkan komponen dengan rapi serta mempermudah eksperimen dan menyediakan jalur distribusi daya. Yang selanjutnya yaitu ada buzzer, yang dimana buzzer ini pada rangkaian kami berfungsi sebagai alarm atau alat penghasil suara yang memberikan tanda peringatan notifikasi dalam suatu sistem elektronika. Yang selanjutnya yaitu ada LED, yang dimana LED ini digunakan pada rangkaian kami untuk menunjukkan kondisi tertentu, yang misalnya itu seperti sensor off atau on, yang kedua itu sensor aktif atau tidak, dan yang ketiga itu program berjalan normal atau error. Dan selanjutnya yaitu ada resistor, yang dimana resistor merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dalam rangkaian. Oke, selanjutnya yaitu menjelaskan skematik dari sensor tersebut. Yang pertama di sini ada yang namanya Arduino Uno. Sini ya gunanya sebagai otak dari komponen-komponen yang digunakan. Ketika di situ tidak ada alat ini, maka ya pemrograman ataupun dari alat tersebut maka tidak akan jalan. Kemudian yang kedua yaitu ada MMC. Sini gunanya menyimpan data-data yang digunakan ataupun disalurkan melalui MMC tersebut. Ketika ya
data tersebut tersimpan dalam MMC, maka ya berhasil dalam pemrograman ataupun dalam sintak tersebut. Maka di sini ya disalurkan melalui kartu SD. Ketika di situ menyimpan, maka berhasil MMC tersebut berguna ataupun bisa dijalankan. Kemudian yaitu ada RTC. Di sini RTC kegunaannya sebagai real time clock, artinya mengatur waktu secara real time. Di sini ketika waktu dijalankan, maka otomatis RTC ini akan menjalankan waktu sesuai dengan waktu yang ada. Kemudian ada LCD. Kegunaan LCD di sini sebagai komponen utama dari komponen tersebut untuk menghasilkan ataupun menampilkan hasil dari sintak ataupun dari pemrograman sini. Maka akan memunculkan hasil dari MMC ataupun dari sintak yang telah disetting untuk sensor ini. Maka akan memunculkan hasil di LCD tersebut atau LCD ini. Kemudian yaitu ada buzzer. Di sini kegunaannya sebagai peringatan bahwa telah mencapai batas ataupun telah mencapai melebihi batas. Ya, contohnya ketika disetting di 50 ppm, maka akan menyalakan peringatan. Dan juga di sini akan dibarengi LED. LED juga akan memunculkan warna, akan hidup, maka ya otomatis di situ telah mencapai batas dari pemrograman tersebut. Kemudian ada resistor. Di sini menggunakan 220 sebagai jembatan ataupun sebagai kegunaannya sebagai ya untuk menanggulangi ketika ada pun tegangan tersebut melampaui batas. Kemudian di sini ada AC meter, ya ada komponen utama yaitu AC meter, itu ya sebagai untuk dari komponen kami, yaitu sebagai menghitung ataupun sebagai kapasitas untuk menghitung sebuah kekeruhan ataupun kekeruhan air, yaitu kami menggunakan sebuah pupuk untuk menghitung kadar yang ada di dalam air tersebut. Di sini juga ada jumper. Di sini ada VCC, kemudian SDA dan ground, dan juga di sini ada pin 11, pin 14, pin 12. Mungkin itu penjelasan dari skematik ini. Dan juga ya ketinggalan di sini ada breadboard. Di sini kegunaannya ya sebagai penghubung antara komponen satu dengan komponen lain untuk dijalankan sebagai mana mestinya untuk menjalankannya. Mungkin cukup. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian sensor saya dan merangkainya. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Yang kedua ada LCD.
Yang ketiga ada RTC, yang keempat ada MMC, terus ada kabel jumper, lalu ada sensor EC, terus ada juga LED, resistor, dan yang terakhir itu buzzer, dan ada papan breadboard. Oke, yang pertama itu kita ambil kabel jumper. Yang pertama kita sambungkan A5, A4, ground 5V ke breadboard dulu. Oke, untuk A5 kita taruh di paling ujung sebelah sini, A4 di sebelahnya, lalu untuk yang 5V nya di ujung sebelah sini, dan untuk groundnya di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita ambil LCD. Pada LCD ini ada ground, VCC, SDA, SCL. Untuk yang ground kita pasangkan ke ground yang berada di papan breadboard di sebelah sini. Lalu untuk VCC itu kita pasangkan ke 5V sebelah sini. Oke, selanjutnya itu ada SDA. Untuk SDA ini ke A4 di bagian sebelah sini. Dan selanjutnya itu ada SCL ke A5. Oke, kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya kita ambil RTC. Pada RTC ini ada 32K, SQW, SCL, SDA, VCC, dan ground. Tapi kita hanya menggunakan bagian SCL, SDA, VCC, dan ground saja. Baik, masih sama, yang ground itu kita taruh di ground bagian sebelah sini. Lalu VCC-nya ke 5V sebelah sini. Selanjutnya bagian SDA-nya ke A4 dan SCL-nya ke A5. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ambil MMC. Pada MMC ini terdapat SD card untuk menyimpan data. Lalu pada MMC ini terdapat yang pertama itu ada CS, STK, MOSI, MISO, VCC, dan ground. Pada CS kita taruh di
pin 4 yang berada pada Arduino Uno di bagian sebelah sini. Oke, yang kedua itu ada SCK. SCK ini kita taruh pada pin 13. SCK yang berwarna biru. Ini ya. Pin 13. Selanjutnya itu ada MOSI. Pada MOSI ini kita taruh pada pin 11. MOSI yang berwarna ungu. Kita taruh di pin 11. Dan yang selanjutnya itu MISO, itu pada pin 12. Oke, selanjutnya untuk VCC dan ground kita taruh saja di ground dan 5V. Untuk yang ground berwarna hitam dan VCC berwarna putih. Langsung saja kita taruh di sebelah sini. Oke. Dan sebelah sini. Oke, selanjutnya kita ambil lagi kabel jumper untuk rangkaian LED. Yang pertama itu kita ambil ground terlebih dahulu di bagian sebelah sini. Kita langsung saja hubungkan taruh di bagian sebelah sini. Lalu kita ambil resistor. Kita taruh saja sebelah sini. Oke, sudah. Kita ambil lagi kabel jumper atau untuk LED sendiri saya setting di pin 7. Jadi kita taruh dulu di pin 7 sebelah sini. Taruh di pin 7. Selanjutnya kita taruh di sebelah sini. Kita ambil lagi satu resistor. Kita taruh di sebelah sini. Sebelah kabel jumper yang pin 7. Taruh sebelah sini. Kita ambil LED. Pada kaki yang positif kita taruh di pin 7 dan yang negatif ke ground. Ini saja. Dan selanjutnya kita merangkai buzzer. Yang pertama kita ambil ground dulu di bagian sebelah sini. Oke, kita taruh bagian sebelah sini. Selanjutnya, karena buzzer ini saya setting di pin 8, langsung saja kita colok di pin 8. Lalu kita sesuaikan jaraknya di sebelah sini saja. Oke, untuk buzzer ini yang positif kita taruh di pin 8 dan yang negatif di pin di ground. Kita taruh aja di sebelah sini. Oke, dan yang terakhir itu kita ambil sensor EC. Udah, sensor EC ini terdapat min, plus, dan A. Untuk yang bagian min kita taruh di ground. Untuk yang min ini yang berwarna putih kita taruh saja di ground sini.
Selanjutnya itu ada plus yang berwarna hitam. Untuk yang plus ini kita taruh di 5V. Dan yang terakhir itu ada A. Untuk yang A ini berwarna abu-abu, kita taruh di A0 di sebelah sini. Oke, selanjutnya dari rangkaian yang sudah saya rangkai tadi, kita hubungkan ke laptop. Oke, ini LED dan buzzer belum menyala karena saya setting di 200 agar pada saat melebihi 200 LED dan buzzernya hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengaktifasi LCD. Langsung saja kita coba. Baik, bisa dilihat di sini bahwasanya LCD kita bagus. Biasanya RTC kita sudah berjalan dengan lancar. Bisa dilihat di sini. Dari waktu yang tertera di situ 15.47. Oke, di HP juga 15.47. Dan selanjutnya pada MMC kita sudah dapat menyimpan data juga. Bisa dilihat di serial monitor di bagian sebelah sini. Oke, di sini kita akan melakukan kegiatan kalibrasi. Langsung saja kita masukkan sensor dan TDS-nya ke sampel. Bisa dilihat di sini angkanya. Oke, pada TDS menunjukkan 139 dan pada sampel sensor kita menunjukkan 145. Di sini kita akan melakukan kalibrasi yang kedua. Langsung saja kita masuk ke dalam sampel. Oke, di TDS masih sama menunjukkan angka 139. Pada sensor kita juga menunjukkan data 139. Baik, selanjutnya kita melakukan kalibrasi yang ketiga. Oke, bisa dilihat TDS menunjukkan angka 132. Pada sensor kita menunjukkan angka 137. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat persamaan pada data kalibrasi.
di sensor EC. Di sini kita punya data sebanyak 18 sampel dengan setiap sampel itu diulangi sebanyak 3 kali pengulangan. Kita juga punya data pengulangan kalibrator dari TDS sebanyak 18 sampel juga, dan setiap sampel juga dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Nah, jadi di sini kita, karena setiap sampel itu setiap pengulangan punya nilainya masing-masing, kita harus merata-ratakan dari 3 pengulangan tersebut. Caranya yaitu di sini kita klik sama dengan, lalu kita ketik average atau rata-rata, kita blok pengulangan 1 sampai dengan pengulangan 3, kita beri tutup kurung dan juga kita enter. Nah, di sini kita telah mendapatkan rata-rata dari sampel 16, yaitu pengulangan 1 sampai dengan pengulangan 3 sebesar 299 ppm. Lalu sama untuk sampel 17, kita ketik sama dengan, lalu average, kita blok sampel 1 sampai sampel 3, kita tutup kurung dan kita enterkan. Lalu untuk sampel 16 juga sama, kita klik sama dengan, lalu kita tulis average, kita klik pengulangan 1 sampai dengan pengulangan 3, lalu kita tutup kurung, lalu kita enterkan. Nah, di sini setelah kita mendapatkan semua rata-rata dari 18 sampel pada pengukuran sensor, kita juga harus merata-ratakan pada pengukuran kalibrator atau TDS. Caranya sama, yaitu sama dengan, saya tulis di sini average, kita klik pengulangan 1 sampai dengan pengulangan 3, kita tutup kurung dan kita enterkan. Sama juga untuk pengulangan sampel 17, kita klik sama dengan average, blok pengulangan 1 sampai dengan pengulangan 3, kita tutup kurungkan dan kita enter. Begitu juga pada sampel 18. Kita gunakan rumus yang sama, kemudian kita enter. Nah, setelah mendapatkan semua rata-rata dari 18 sampel pada pengulangan sensor EC dan juga pengulangan kalibrator, sekarang kita harus membuat grafiknya. Caranya yaitu kita klik di bagian kosong di sini, lalu kita pergi ke insert. Di sini kita pilih ini, scatter, kita pilih ini. Nah, kita geser ke sini. Nah, di sini. Lalu kita klik kanan, kita pilih select data, kita tambahkan. Nah, series namanya itu kita tulis kalibrasi. Kalibrasi. Ya. Nah, untuk sumbu X itu adalah berisi rata-rata dari kalibrator atau TDS. Kita blok di sini sampai sampel 1 sampai sampel 18. Kemudian untuk sumbu Y, berarti itu untuk pengulangan dari sensor EC. Kita blok sampel 1 sampai sampel 18. Nah, setelah itu kita oke kan? Kita oke. Nah, di sini kita mendapatkan titik koordinat dari masing-masing rata-rata. Lalu kemudian kita di titik koordinat ini kita klik kanan, kita tambahkan garis, kita pilih ini add trend line, kita pilih, lalu kita pilih linear, lalu kita klik dua yang di bawah ini, display equation sama display R. Setelah itu, nah di sini kita mendapatkan, tunggu kita kecilkan dulu. Nah di sini kita mendapatkan persamaan dari kalibrasi data kalibrasi yang telah kita lakukan. Lalu untuk mengubahnya itu kita tinggal tulis di sini. Berarti ini adalah rumus kalibrasi.
rumus kalibrasi sama Y sama dengan, di sini tertulis di sini Y sama dengan 1,0806 X dikurang 15,66688. Kemudian untuk dimasukkan ke dalam sintak, kita harus membalikkan rumus tersebut, yaitu X sama dengan, kita balikan menjadi Y ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini dia tertulis tanda pengurangan. Jadi kalau kita balik maka otomatis tandanya ikut terbalik. Lalu kita tulis di sini 15,688 dibagi 1,0806. Nah, telah dapat kita rumus dari kalibrasi yang telah kita lakukan percobaan. Dan rumus X ini yang akan kita masukkan ke dalam sintak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan persamaan matematika pada Arduino ini. Nah, di sini kita sudah menuliskan persamaan matematikanya, yaitu 13.706 per 1.0732. Di sini kita mendapatkan angka ini dari hasil kalibrasi kita yang sebelumnya yang sudah dimasukkan, lalu nilainya itu dibalikan. Jadi kita udah masukkannya ke dalam sini. Nilai ini fungsi untuk agar sensor kita itu mendekati nilai kalibrator yang sebenarnya. Dan tampilannya di LCD itu seperti ini. Oke, pada LCD itu tampilan seperti ini, yaitu 12.8 ppm. Itu fungsinya agar nilai yang dihasilkan pada sensor kita itu mendekati kepada nilai kalibrator yang kita pakai pada saat kalibrasi. Melakukan validasi, jadi kita mulai kepada sampel yang pertama. Baik, kita lihat di sini TDS-nya menunjukkan angka 180. Kita lihat pada sensor kita menunjukkan angka 180. Akan melakukan validasi yang kedua. Langsung saja kita masukkan ke sampel selanjutnya. Oke, pada TDS menunjukkan angka 179. Oke, kita tunggu stabil dulu sensornya. Oke, pada sensor menunjukkan angka 182. Kita melakukan validasi yang ketiga. Pada TDS menunjukkan angka 190.
Oke, pada sensor kita menunjukkan angka 190, 188. Ya, setelah tadi kita membuat persamaan pada data kalibrasi, sekarang kita akan membuat eh, grafik untuk memunculkan determinasi R pada data validasi sensor EC. Di sini untuk validasi kita menggunakan 70% dari sampel yang telah kita gunakan, yaitu sebanyak 13 sampel. Dan setiap sampel itu juga dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Di sini kita menggunakan pengulangan sensor EC dan juga pada kalibrator TDS. Nah, untuk rata-ratanya masih sama seperti yang di kalibrasi sebelumnya. Kita memakai rumus sama dengan average. Lalu kita klik pengulangan 1 sampai pengulangan 3. Kita tutup kurung dan kita enterkan. Kemudian untuk selanjutnya juga kita masih sama. Kita klik sama dengan, lalu kita pilih average. Kita klik pengulangan 1 sampai dengan pengulangan 3. Kita tutup kurung dan kita enterkan. Untuk rata-rata TDS kita masih sama, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan average. Lalu kita klik pengulangan 1 sampai pengulangan 3, kita tutup kurungkan dan kita enterkan. Sama juga pada sampel 13, kita masih pakai rumus yang sama, kita klik rumusnya, kita enterkan. Nah, setelah dapat ini semua, setelah dapat rata-rata dari sampel dari pengulangan sensor EC dan pengulangan kalibrator TDS, kita akan membuat grafik dan memunculkan determinasi R. Kemudian kita klik di sini di area kosong, kita buka ke insert, kita pilih ke chart dan kita pilih scatter. Nah, kita pilih scatter, kita insertkan ke sini. Nah, masih sama. Lalu kita klik di area tabel tersebut, kita klik kanan, kita klik data, lalu kita tambahkan atau add. Di sini series name-nya itu adalah validasi karena kita sedang mengerjakan validasi dan akan memunculkan determinasi R. Sumbu X-nya masih sama, yaitu rata-rata pengulangan dari kalibrator. Kita blok rata-rata dari pengulangan kalibrator 1 sampai 13. Kemudian untuk Y, series Y itu adalah rata-rata dari pengulangan sensor, yaitu pengulangan sensor 1 sampai dengan pengulangan sensor 13. Lalu kita okekan. Nah, di sini kita telah mendapatkan titik koordinatnya. Bentar. Nah, setelah itu kita klik di sini di titik koordinatnya, kita klik kanan. Lalu kita tambahkan garis. Kita pilih yang linear. Setelah itu kita yang 3 di bawah ini kita checklist semua untuk memunculkan determinasi R-nya. Setelah kita klik dan nah, ini dia muncul. Nah, nah di sini kita dapat rumus validasinya. Rumus validasi itu Y sama dengan 1,085X. Kemudian R kuadrat itu sama dengan 0,9992. Maka maka determinasi
itu sama dengan R pangkat 2 sama dengan 0,9992. Lalu di sini kita ubah. Di sini 0,9992 kita kalikan dengan 100% untuk mendapatkan berapa hasil persentase yang akan kita gunakan. Persentase dari sensor yang telah kita kalibrasi sebelumnya. Di sini sama dengan 99,92%. Nah, kita dapatkan R kuadratnya itu sebesar 99,92%. Apa artinya? Artinya adalah sensor yang telah kita kalibrasi memiliki keakurasian sebesar 99,92%. Lalu Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sintak kelompok estimator. Oke, langsung saja untuk yang pertama yaitu ada include. Di bagian include ini dari baris pertama hingga 5 ini merupakan penjelasan dari library yang diperlukan dalam fungsionalitas dari berbagai komponen. Jadi di sini merupakan komponen yang diperlukan saat digunakan untuk ya seperti liquid, RTC, TDS dan SDH. Di sini yang merupakan include yang diperlukan dan juga library yang digunakan untuk sensor. Itu penjelasannya. Di sini adalah diperlukan LCD, kemudian RTC, TDS. LCD ini menggunakan LCD E2CH yang digunakan antarmuka, kemudian mengontrol real time clock seperti menggunakan DS323, kemudian ada sensor. Di sini sensor khusus yaitu TDS, kemudian ada kartu SD. Kemudian selanjutnya yaitu ada pin setup. Di sini yang diperlukan yaitu ada pin 10, yang biasanya ya digunakan dalam Arduino Uno ya. Di sini artinya seperti biasa digunakan untuk Arduino Uno. Kemudian di sini ada pin AO yaitu pin analog. Di sini tempat sensor TDS terhubung, artinya di sini tempat TDS terhubung melalui pin analog. Kemudian ada pin LED, yaitu di sini gunanya untuk mengontrol LED, yaitu di pin 7. Kemudian ada pin 8, di sini mengontrol buzzer, dia dipasang di pin 8, di mana di sini ya untuk buzzer terhubung dengan komponen lainnya. Kemudian ada TDS limit, di sini juga memicu batas, di mana ketika TDS ini diberi batas maka LED dan buzzer ini akan memicu alarm ataupun membunyikan alarm ketika TDS ini diberi batasan ataupun diberi tanda dalam TDS-nya. Kemudian selanjutnya ada object library. Di sini ada liquid crystal LCD 02716-2. Kemudian ada RTC 3S3231 RTC, Gravity TDS. Ini ada alamat 12C LCD 02716 kolom dan 2 baris. Di sini membuat objek RTC untuk DS321. Kemudian di sini membuat objek sensor TDS. Jadi di sini memfokuskan untuk membuat objek sensor lebih terlihat ataupun bisa digunakan. Kemudian di sini ada variabel utama. Di sini digunakan untuk kompensasi suhu TDS di set statis, artinya temperatur ataupun ini bisa dirubah
dalam kondisi apapun bisa digunakan ataupun bisa cenderung digunakan ketika melihat suhu ataupun temperatur di kondisi sekitar. Kemudian ada float calibration factor. Di sini faktor kalibrasi untuk mengoreksi nilai TDS. Artinya di sini membantu juga untuk mengoreksi nilai TDS apakah di sini betul ataupun tidak pas dalam kalibratornya. Kemudian ada float stable TDS. Di sini sudah distabilkan ataupun difilterkan. Artinya dienolkan dalam stable TDS-nya agar nanti bisa cocok ataupun bisa digunakan. Kemudian ada filter data. Filter data ini ada const in 6 samples 15, float TDS buffer 6 samples, and index samples. Jadi di sini menjelaskan di mana jumlah sampel yang akan digunakan untuk filter. Ya di sini menggunakan kurang lebih 15 lebih, yaitu kami menggunakan 18. Kemudian di sini ada menyimpan, artinya menyimpan ketika nanti di input maka akan menyimpan nilai TDS yang digunakan. Kemudian ada indeks sampel. Indeks saat ini adalah untuk array TDS buffer. Di sini juga digunakan untuk indeks saat ini, yaitu mencocokkan nilainya. Kemudian ada unsick log prevalence mils. Di sini juga 0, artinya waktu tunda ataupun delay dalam menyimpan waktu terakhir ketika loop dijalankan, maka berapa konselang interval. Di sini menjelaskan berapa delay yang diberikan ketika loop ataupun pemrograman dijalankan. Di sini tertulis 100, artinya 1 detik dalam delay yang digunakan. Artinya di sini digunakan delay yang sesuai. Ya, kami menggunakan 1000, artinya 1 detik. Kemudian ada array yang digunakan yaitu day of the week 17-12. Ya artinya dia menyesuaikan di sini waktu yaitu hari. Nah, di sini ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya artinya berarti di sini menyesuaikan hari di kehidupan sehari-hari, yaitu 7 hari dalam seminggu. Maka ya di situ akan memunculkan di tampilan RTC, dia akan memunculkan hari ini untuk dimunculkan dalam RTC dan juga LCD nantinya. Kemudian ada median filter. Di sini ya kegunaannya untuk menghaluskan data pembacaan sensor dengan mencari nilai median dari jumlah sampel. Ini sangat efektif untuk menghilangkan outlier, nilai yang melonjak. Artinya bisa menanggulangi ketika di situ nilainya melonjak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini ya ada float get median float R in size, kemudian ada float sort size, kemudian ada for in size i plus sort, kemudian ada for in plus. Di sini juga ada in if sort. Kemudian di sini ya dengan adanya itu maka di sini dikembalikan nilai median, nilai tengah setelah dilarutkan. Maka ya ketika nilai dilarutkan maka akan memunculkan nilai yang sempurna ataupun nilai yang kembali untuk dijalankan. Ya, di sini untuk float, sort dan lain-lain. Kemudian di sini ada fungsi saat Arduino dinyalakan atau di reset void setup. Kemudian di sini ada kemudian di sini ada selanjutnya yaitu void setup. Sini menampilkan nama kelompok ya, nama kelompok sensor out 000 LCD print, maka ya akan memunculkan nama kelompok ataupun nama
anggota secara bergantian di LCD, kemudian juga serangkaian perintah LCD, set kursor, LCD print, dan delay. Ya, artinya ketika dimulai maka akan memunculkan nama-nama kelompok kita dengan delay 2 detik akan dimunculkan secara bergantian sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, di sini akan memunculkan nama-nama anggota kelompok kita, yaitu mulai dari teknik pertanian, kemudian di sini set kursornya tab 24 dengan delay 2 detik, kemudian di sini diawali dengan memunculkan nama Farhan Ramadan, kemudian itu akan dimunculkan LCD print Nia Pustika Agustiani, kemudian ada Fatima Azhara, kemudian ada Muhammad Saruri Al Faruq. Kemudian di situ akan bergantian, secara bergantian. Di situ juga akan diatur. Di situ ada dipastikan situ pin digitalnya akan munculkan. Itu ada pin mode, pin lead input, output, pin mode, buzzer, pin output, digital write, LED pin low, and auton buzzer. Kemudian situ dipastikan LED mati, pastikan buzzer menyala. Artinya ketika dinyalakan maka akan hidup. Kemudian sini ada pin mode, pin output, kemudian selanjutnya ada setup TDS. Di situ menjelaskan sini gravity TDS, safety in, TDS pensor pin, TDS Azref, set arif, kemudian di situ ada 5.0 TDS gravity, set Agdes range 1023, kemudian ada gravity TDS begin. Di situ artinya yang pertama itu ada tetapkan pin analog, tetapkan tegangan referensi analog 5 volt, tetapkan rentang DC untuk Arduino memulai sensor TDS. Ya, artinya ketika loop dijalankan maka TDS itu akan memunculkan nilai ataupun tegangan yang telah ditentukan. Kemudian ada RTC dini if, RTC begin, LCD catch cursor, LCD print, LCD error. Itu artinya di sini apakah RTC terdeteksi. Kemudian di sini ketika program RTC gagal, di sini biasanya dikomentari setelah jam diatur sekali. Artinya ketika jam situ dijalankan maka akan jalan sekali. Kemudian ada RTC sini ya, tadi ketika jam itu dikomentari maka akan dijalankan sekali, maka artinya ketika dijalankan maka akan berjalan sekali gitu. Kemudian ada setup SD card, di sini ada if SD begin, SDCS. Di sini akan memunculkannya. Di sini ada SD print, SD card, error, kemudian ada serial print, SD card oke. Kemudian ada buat file jika belum ada, maka ketika di sini belum memunculkan maka di sini akan disiapkan, maka di sini akan berkorelasi untuk menyiapkan jika SD card yang pertama ini belum tersedia, maka akan menjadi penolak dalam loop ini ketika SD card yang pertama tidak memunculkan ini. Kemudian perintahnya akan memunculkan hari, ada hari, jam, kemudian menit, detik, dan TDS. Dan situ akan memunculkan hari apa, kemudian memunculkan jam berapa, kemudian menit ke berapa, dan juga detik ke berapa. Kemudian akan membaca TDS. TDS itu berarti artinya angka yang dihasilkan ketika TDS itu dicelupkan dalam sampel tersebut, maka yang akan memunculkan nilai yang telah ditentukan. Kemudian FV close, kemudian serial print, file baru dibuat. Kemudian ada di sini vote lab. Fungsinya ini berjalan ulang-ulang, melakukan pembacaan sensor, pemrosesan data, menampilkan LCD untuk menyimpan ke kartu SD yang telah tersedia dalam Arduino Uno ini. Ketika sudah dijalankan semua, maka di situ akan memunculkan pemrosesan data yang telah dijalankan, kemudian akan menampilkan LCD yang telah ditentukan oleh kita, yaitu sesuai dengan loop yang kita telah buat.
Kemudian ada di situ menyimpan kartu SD, kemudian di situ akan otomatis menyimpan kartu SD secara otomatis ketika loop itu dijalankan oleh si pembuatnya. Kemudian ada void lab, kemudian di sini apakah waktunya sudah cocok, yaitu setiap 1 detik. Kemudian di situ ada menghitung TDS, artinya di sini akan menghitung TDS berapa yang telah ditentukan, kemudian dihitung pembacaan edisi dan hitung TDS. Berarti di situ akan menimbulkan ataupun memunculkan TDS yang telah dihitung, ambil nilai yang telah ditetapkan oleh grafik kalibrasi. Artinya ketika TDS di situ telah ditentukan, maka di situ akan memunculkan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Kemudian ada TDS itu yang tadi. Kemudian ada float median getting one medians, kemudian ada float 0, berarti artinya situ akan memunculkan rata-ratanya, menghitung rata-rata dari pemrograman tersebut, yaitu dimulai dari 0, ada for in, kemudian sample float FVTDS, berarti ya di situ akan memunculkan. Kemudian ada koreksi nilai kalibrasi tambahan, yaitu akan memunculkan kalibrasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada tampilan LCD. Di sini ada LCD state cursor, ya, artinya akan memunculkan of the week. Kemudian kita ada buzzer, ya tadi di sini akan memunculkan, di sini ya dicek apakah di situ akan melebihi 200, maka ya situ akan menyalakan LED dan juga membunyikan LED, buzzer tersebut akan menyalakan secara otomatis ketika di sini telah diatur. Kemudian situ matikan LED dan juga matikan buzzer. Di sini akan menampilkan serial ke serial monitor, yaitu ke LCD secara otomatis. Kemudian di sini akan file disimpan ke SD card, artinya SD card akan membuka untuk ditulis dan ditampilkan di dalam LCD tersebut. Kemudian data file, ini tuliskan file dalam format SCV dipisahkan koma, ya, artinya ketika perintah tersebut dijalankan maka akan dengan koma. Kemudian ada if10 data variabel, debit. Kemudian di situ dijelaskan di sini data file secara berurutan di sini, data file print, if data, kemudian ada data yang lain-lainnya akan dimunculkan secara bergantian di LCD dan juga memunculkan nilai di LCD tersebut secara berurutan. Oke, di sini kita sedang melakukan kegiatan uji kinerja. Pada uji kinerja ini kita melakukan pemantauan selama 2 jam. Kita pantau setiap 10 menit sekali tentang perubahan yang terjadi pada sensor kita ini. Oke, ini kita melakukan uji kinerja yang kedua. Pada TDS menunjukkan angka 192 dan pada sensor kita menunjukkan angka 193. Pada uji kinerja yang kedua ini masih sama. Kita melakukan pengamatan selama 2 jam. Pada setiap 10 menit kita melakukan pengecekan apakah nilai sensor ini tetap stabil. Pada uji kinerja yang ketiga, pada TDS menunjukkan angka 212. Pada uji kinerja yang ketiga, strateginya masih sama. Pada uji kinerja yang ketiga dilakukan pemantauan selama 2 jam setiap 10 menit. Kemudian ada uji kinerja. Di sini kita punya 3 tabel, yaitu tahap akurasi data, kecepatan pengukuran,
dan juga tahap stabilitas alat ukur. Nah, di sini ada grafik uji kinerja. Ini rujukan 1, rujukan 2, rujukan 3, rujukan 4, rujukan 5, rujukan 6, rujukan 7, rujukan 8. Jadi kesimpulan pada sensor kami ini berdasarkan uji coba sensor EC meter yang telah kelompok kami lakukan, mulai dari pengenalan alat, perakitan, proses kalibrasi, validasi hingga uji kinerja, dapat disimpulkan bahwa sensor EC meter dapat bekerja dengan baik dalam mengukur nilai konduktivitas listrik larutan, terutama setelah dilakukan kalibrasi dengan benar, karena hasil pengukurannya yang cukup akurat dan konsisten dengan nilai yang standar. Adapun saran dari kelompok kami, yang menurut kelompok kami sensor EC meter ini sebaiknya selalu dilakukan kalibrasi sebelum digunakan dan dirakit dengan teliti, serta dibersihkan dan dirawat secara berkala agar hasil pengukurannya tetap akurat dan kinerja alatnya itu dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Dan berikut adalah data nama kelompok 7 sensor EC. Yang pertama itu ada Farhan Ramadan sebagai ketua. Di sini dia bekerja sebagai proses perakitan alat ukur, pembuatan program uji aktivitas LCD, penulisan persamaan matematika di Arduino termasuk penjelasan kemunculan di LCD atau monitor. Adapun nomor telepon yang sudah tertera. Dan yang kedua itu ada Nia Puspita Agustiani, yaitu yang mengerjakan thumbnail, sinematik, pendahuluan, pengenalan alat ukur, kesimpulan, saran, penutup, dan ngedit. Adapun nomor telepon yang sudah tertera. Dan yang ketiga itu ada Fatimah Azahra, yaitu yang mengerjakan rangkuman hasil, pembuatan persamaan kalibrasi, validasi, dan uji kinerja pada Excel. Adapun nomor telepon yang sudah tertera. Yang terakhir yaitu ada Muhammad Sarhuri Al-Faruq yang mengerjakan skematik dan penjelasan proses analisis uji kinerja. Adapun nomor telepon yang sudah terkait di situ. Dan pada proses perakitan alat, kalibrasi, validasi, dan uji kinerja kita kerjakan oleh seluruh anggota kelompok sensor EC.